Kamu udah melakukan lebih dari satu mixingan dalam hidup kamu. Mungkin beberapa, mungkin 100, dan setiap kali kamu membuat campuran baru, kamu yakin telah melakukan pekerjaan yang hebat, hanya untuk kemudian menyadari bahwa mixingan kamu itu jelek. Kedengarannya agak familiar sih buat saya. Kabar baiknya adalah kamu nggak ngalamin delusi loh. Kamu nggak ngedengerin mixingan kamu yang jelek itu dan berpikir, wah seharusnya gue dibayar nih. Kalau kamu udah sadar begitu, itu adalah langkah awal yang baik. Kalau kamu udah menyadari bahwa mixingan kamu ternyata jelek, itu adalah langkah awal yang baik. Perlu kamu tahu, mixer yang hebat itu jumlahnya sedikit dan jarang banget. Kamu memiliki peluang untuk menjadi mixer yang hebat dan bersiap-siap untuk mendapatkan job desk yang luar biasa. Kamu dapat melihat skala gaji mixer yang sukses untuk memahami bahwa jumlah mixer yang hebat itu jauh lebih sedikit daripada permintaan. Memang, label-label rekaman besar telah mengambil pandangan ini ke titik takhayul yang hampir tidak rasional. Tapi tidak diragukan lagi bahwa mixingan dapat membuat atau menghancurkan keberhasilan suatu produksi. Jadi pada tingkat tertentu kamu dapat memahami posisi mereka. Masalahnya adalah bahwa label-label rekaman telah kehilangan pandangan tentang apa yang membuat mixingan menjadi hebat dan pada akhirnya tidak puas dengan apapun. Selain hal-hal yang biasa-biasa aja, dengan mengirimkan produksi mereka ke pabrik-pabrik mixing dan mastering yang sesungguhnya. Tidak ada seni di pabrik, bahkan di pabrik seni sekalipun. Pentingnya musik dalam kehidupan kita tidak dapat dilebih-lebihkan. Kita terhubung satu sama lain melalui musik. Baik saat kita menyanyikan lagu Auld Lang Syne, Happy Birthday, lagu kebangsaan, lagu perjuangan sekolah, atau bahkan We Will Rock You. Musik menyatukan kita, baik muda maupun tua. Kita tidak memerlukan orkestra atau band untuk bernyanyi. Kita tidak memerlukan aransemen, dan kita tentu aja tidak memerlukan mixingan. Kita hanya membutuhkan diri kita sendiri, dan dalam semangat bersosialisasi, teman-teman, dan kenalan kita. Memori kita tentang musik bisa jadi hampir sempurna. Kita bisa memiliki seluruh orkestra di kepala kita yang memainkan 1812 Overture dalam sekejap. Kita bisa tenggelam dalam alunan musik tanpa suara dari luar. Meskipun harus diakui, bahkan orang yang paling pendiam sekalipun mungkin akan meledakkan meriam angin. Entah mengapa memori visual tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memori auditori. Tentu, kita dapat mengingat gambar yang kita kenal, tapi detailnya hilang dan tidak sejelas ingatan kita tentang lagu yang sudah dikenal. Bahkan jika Anda setuju dengan penilaian ini, setidaknya kita dapat sepakat bahwa memori visual jauh lebih sulit ditransfer daripada memori auditori. Saya dapat menuliskan beberapa kemiripan gambar, tetapi mungkin tidak akan berarti bagi banyak orang lain. Namun sebuah lagu yang dapat saya nyanyikan, dan yang lebih penting, saya dapat meminta kamu untuk menyanyikannya bersama saya. Saya mengambil pekerjaan harian pada suatu musim panas di sela-sela semester kuliah. Sebagian besar waktu saya bekerja sebagai juru kirim. Tetapi di penghujung hari, tugas saya adalah menyedot debu kantor penjualan. Ini terjadi pada akhir tahun 80-an. Hanya beberapa tahun setelah The Breakfast Club dirilis. Ada adegan yang berkesan dalam film itu, di mana salah satu remaja bermasalah mulai bersiul tanpa tujuan. Colonel Bague March, sebuah lagu yang dikenal luas. Dalam beberapa saat, seluruh geng remaja itu ikut bersiul. Ada sesuatu tentang keakraban di tempat itu yang saya kagumi. Saya ingin mengalaminya sendiri. Jadi suatu hari, saat saya berjalan di kantor sambil menyedot debu, saya mulai bersiul lagu itu. Dan tahukah kamu, seluruh kantor ikut bersiul. Dan mereka tidak hanya bersiul, mereka bergerak sambil bersiul. Mereka bergerak sambil bersiul. Mereka bergoyang, memantul, dan mengangguk dengan antusias. Setiap hari saya bersiul, dan setiap hari seluruh staf kantor akan ikut bersiul. Tidak seorang pun pernah membicarakannya. Tidak seorang pun pernah mengakuinya selain ikut berpartisipasi.
Dan disinilah saya, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, dan saya bisa membuat seluruh kantor yang beranggotakan 30-an tenaga penjualan bersiul dan menggerakkan tubuh mereka mengikuti lagu sederhana setiap hari. Pikirkanlah itu hebat. Tentu saya memiliki hubungan yang baik dengan semua tenaga penjualan di kantor ini. Tapi saya sama sekali bukan pemimpin mereka. Saya hanyalah karyawan kantor yang akan pergi begitu musim panas berakhir. Dan mereka semua tahu itu. Namun dengan sesuatu yang sederhana seperti sebuah lagu, saya dapat memimpin mereka. Awalnya saya yakin itu hanya menghibur, tapi setelah beberapa hari, saya yakin peluit saya mulai melambangkan akhir dari hari kerja yang panjang. Mereka semuanya sangat bersedia merayakan fakta itu, bersama siapapun yang membunyikan panggilan. Sederhananya, musik adalah sebuah perayaan. Terlalu sering dalam bisnis rekaman dan mixing musik ini kita melupakan musik itu sendiri. Jika kamu membuka internet, kamu dapat menemukan ribuan perdebatan yang membandingkan konverter, kompresor, mikrofon, preamp mikrofon, digital audio workstation, dan lain-lain. Argumen-argumen ini selalu berhubungan secara khusus dengan suara. Khususnya suara yang bagus versus yang buruk. Tetapi suara hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Saya bersiul di tengah suara penyedot debu dan tidak seorang pun pernah meminta saya untuk berhenti menyedot debu, hanya agar mereka dapat menikmati suara siulan itu. Tentu aja kamu nggak pernah mendengar siulan saya. Namun saya dapat meyakinkan kamu bahwa yang penting adalah musiknya, bukan suaranya. Tugas kita, baik sebagai artis, produser, perekam, atau mixer, adalah menyampaikan musik itu dengan cara yang menimbulkan reaksi emosional. Entah itu kegembiraan, kesedihan, cinta, kemarahan, sebut saja apa saja itu. Inilah yang dihadirkan musik ke dalam hidup kita. Anehnya, argumen di internet selalu tentang spesifikasi pengukuran elektronik distorsi, getaran, respon frekuensi, dan bla bla bla. Tentu aja biasanya ada beberapa peserta yang akan ikut campur dengan argumen bahwa seseorang harus mengukur bagaimana perangkat memengaruhi dampak emosional, termasuk saya. Tetapi argumen semacam ini selalu dianggap sebagai ilmu hitam atau sihir, seolah-olah nggak relevan. Masalahnya adalah bahwa sebenarnya hanya ada satu cara untuk mengukur dampak emosional secara pribadi, yaitu dengan telinga dan otak kamu. Yang lebih membingungkan lagi adalah gimana dampak sebuah lagu akan berbeda dari orang ke orang. Bagaimana sebuah lagu memengaruhi individu tertentu. Individu tertentu berada di luar kendali kita. Cara sebuah lagu memengaruhi kesadaran manusia secara keseluruhanlah yang memberikan bukti awal mengenai efektivitasnya secara keseluruhan melalui niat yang terarah dan beberapa teknik komposisi yang telah teruji dan terbukti. Seseorang dapat mencapai tujuan mulia dari sebuah lagu yang sangat efektif. Tentu saja kita semua tahu, banyak lagu hebat yang nggak sampai ke kesadaran manusia secara keseluruhan. Nggak sampai kepada kesadaran manusia secara keseluruhan. Jadi itu tidak mungkin menjadi patokan untuk menentukan efektivitas sebuah lagu. Namun, ini memberi kita beberapa konteks tentang apa yang terkandung dalam sebuah lagu hebat. Pada titik tertentu, jika kamu dapat memisahkan diri dari kesukaan dan dari ketidaksukaan pribadi kamu dapat mulai memahami kapan kamu menggarap sebuah lagu yang setara dengan lagu-lagu hebat. Lagu itu memanipulasi emosi kita. Komposer menggunakan berbagai macam teknik untuk memanipulasi kita. Kita tahu bahwa akord mayor membuat kita merasa senang dan akord minor membuat kita merasa sedih. Kita mempelajarinya di sekolah dasar. Kita tahu bahwa akord diminished head menimbulkan perasaan misterius. Akord fourth yang ditangguhkan membuat kita menunggu hingga akhirnya akord fourth itu diselesaikan menjadi akord third. Kita tahu bahwa mengakhiri lagu dengan akord fourth yang ditangguhkan sengaja digunakan untuk merampas perasaan lengkap dari pendengar.
Diketahui bahwa nada yang lebih tinggi relatif terhadap keseluruhan melodi meningkatkan kegembiraan musik, teknik yang seringkali disediakan untuk chorus. Tempo tertentu lebih baik daripada yang lain untuk membuat kita bergerak dengan cara tertentu. Cara kita menggabungkan frekuensi juga penting. Misalnya, kesenjangan frekuensi yang sangat besar antara dengung rendah yang terisolasi bersamaan dengan nada tinggi biola pada register atasnya akan membuat pendengar merasa tidak nyaman. Setiap film thriller menggunakan teknik khusus ini. Instrumentasi yang mengandung sedikit informasi frekuensi tinggi akan tampak gelap dan membuat kita merasa sedih. Disonansi akan menambah ketegangan. Penggunaan dinamika juga memunculkan respon emosional. Apakah dinamika itu diucapkan dengan mempercepat dan memperlambat tempo yang hampir tidak ada lagi dalam musik modern? Ini adalah alat yang sangat efektif yang tersedia bagi komposer. Tentu aja frekuensi dan dinamika dalam volume juga berada dalam lingkup mixer. Dan meskipun dinamika telah sangat berkurang dalam musik modern, kita dapat menggunakan kontras untuk menciptakan ilusi dinamika. Jangan salah, mixer memiliki peran nyata dalam bagaimana sebuah lagu dan produksinya memengaruhi orang lain. Ini adalah introduction dari sebuah buku yang berjudul Jen The Art of Mixing. Buku ini sangat bagus, sangat terkenal, dan sangat memberikan solusi buat pemula ataupun yang sudah lupa dengan teknik-teknik mixing. Saya akan membacakannya lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini.